Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. La haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kalau bahasa Sunda geus wapik teu ngarti urang ngomong. Kami hatur nu demi hormat guru urang sadayana, pamimpin anu alim, pandita nu wijaksana, lungguh timpuh andalemi, leuleus jejer wiatali, landung kandungan lair Aisyah. Pangersa Abah Abun Bunyamin. Sekolot kan Abah ini. Keprok atuh. Ari ciri khas MU mah kieu. Pindah cai, pindah tampia. Mi indung kawaku, mi bapa kajapa. Margi organisasi berbasis culture, berbasis kebudayaan, culture-na beda-beda. Lamun di Jawa Timur kakolote nyebutna Gus Cak, ya gitunya. Ka istri kiai nyebutna Nyai. Lamun urang Sunda ka kiai teh Akang, Engkang, Adang. Leres teu? Malah kadigunakeun mah Aceh. Aceh teh kokolot di pasang. Gitu, jadi beda. Ai kuring mah anyar deui Abah Abun. Kunaon sabab Abah? Ari Abah mah lain ukur tuturkeun pentaeun. Naon sababna Abah Abun pentaeun? Sabab Abah Abun mah geus reaketan reaketon. Buncir leuit loba duit. Bruk di juru brok dipantok ngaraya di tengah imah. Jeung Gubernur Jawa Barat ge beunghar keneh Abah Abun. Di jalan veteran kebon kolot pasantren saha eta teh? Abah Abun. Mangkat ka Citapen eta usaha pasantren Abah Abun. Mangkat ka Wanayasa eta kebon sakti legana aya pasantren jang kolot-kolot. Usaha eta teh Abah Abun. Mangkat deui ka Sukamulya. Sukamulya mana ke deukeut ka Mulyadi teh. Usaha eta teh Abah Abun. Ayeuna di Karawang di Cikampek usaha Abah Abun. Tapi Abah Abun mah sanajan rekeningna genut, pasantrenna di mana-mana, anger we imah mah leutik, sederhana basajan. Kunaon gubernur leuwih miskin? Aing mah tombor pasantren pamajikan kitu boga. Hidup jadi budak ke kakak. Ya, bener teh ngomong teh. Jadi ari ciri khas kiai teh naon? Cenah pasantrenna gede, santrina puluhan ribu, imah kiaina mah leutik. Eta teh Abah Abun. Ari Abah Abun teh kumaha? Abah Abun teh hiji akhlakna salafi. Terus minis menang Muhammadiyah, rezekina Cina. Lengkap teh akhlakna salafi. Cara ngaminis kunaon disebut minis menang Muhammadiyah? Sabab biasana nu di NU mah lamun nyieun sakola SD kurang katurut, nyieun SMP kurang katurut, nyieun SMA kurang katurut, lamun nyieun pasantren katurut. Pak Abun mah lain, nyieun SD katurut.
SD nu dikelola ku tokoh NU bayaran mah gede. Bisaan ngalah duit nanti. Tapi ari aba-abu mah jalmina tawadu. Naon ari tawadu? Ari abrek jeung gubernur angker we tawadu tara mawaduin. Keprok. Ciri khas NU teh ieu. Ciri khas NU gitu. NU mah tara serius gorowokan ngamek tara NU mah. Teu ngamek ge jelema sieun. Ngomong ngambek, ya keras akan tara mawa duit, keras. Ari gubernur mas sanajan teu boga ge kudu mawa duit wae. Anu dipihormat, ya, Kiai Haji Juhadi Tanbijia beda Pak. Gitu ngomongna pertenta, membara ngan duit mah eleh ku itu Pak, tapi dia mah cek rois Pak, cek rois ngaler, cek rois gitu. Nukapi hatur, Hatib Surya, hatur nuhun, wilujeng, kesepuhan. Wah, ampura bukan dosa kakarawang can, beres kayak kaditu tenang, kutu beres. Tenang, ini mah pendukung utama. Tuh, cobain ya. Begitu dipuji keluar kabeh dari. Itu ngamplop udah sabarahan. Terus Kafi Hatur, Ketua Majelis Ulama. Apa? Sama. Alhamdulillah. Hatur nuhun. Nah iya kalau kurang iya tinggalin mulai ya kayak sejen kieu gondrong tinggalin sila iya mancala putri teh legong tapak genteng kadek tepan hebat yang dulu lah karek ingat ngomongin orang gitu Gus Muafiq ari jeung Gus Muafiq mah batur can manggil ka Purwakarta kuring mah geus manggil panggeula saeutik mah resep ka kiai-kiai unik kieu teh Gus Muafiq ngan sanajan jago hiji tapi ka ayeuna mere doa nengan di pamajikan can metu janji alhamdulillah tenang Gus jago ahli sejarah ya teh sok ngabahas Sukabumi hebat lah kedongeng teh dulu Pak Sukabumi teh Bang Gus yang itu cerita yang lari ke gunung, lari ke Sukabumi ke sana. Ada ceritanya, saya ingat Gus. Tenang Gus. Gubernur Jawa Barat. Jadi engke amplop anu ti panitia pikeun, geus dibere panitia kurang. Tapi Gus Muafiq tetap kukuring dibekel. Khusus emang pandek nengan pipa majikan di Jogja. Ayang orang menangkan anak kiai di Jawa. Waduh kawin teh ka urang Jawa. Ka urang Sunda mah aing nih. Kan saksi lagi apa-apa. Ketua Pimpinan Wilayah Badan Otonom Nahdlatul Ulama Sawilayah Provinsi Jawa Barat, Ketua Tanfijia PCNU Saprovinsi Jawa Barat Kade Syadin balikna amplopan
undangan khusus. Waduh, iya pamimpin urang ieu Bapak Ono Surono. Ade Ono Surono teh pendukung utama Deddy Mulyadi ini, garda terdepan. Lain orang berbeda. Garda terdepan. Eta mah kamari mah sandiwara. Garda terdepan. Hebat pokoknya. Beres pokoknya. Sekretaris Komisi 5 DPRD Provinsi Jawa Barat, Wilujeng. Alhamdulillah. Bapak Kakanwil Kemenang, Wilujeng. Ari Kakanwil Kemenang teh kieu ya Kemenang teh ya masalahnya. Ari ka pasantren ngaku di bawah pembinaan mana aya duit tara mere. Eta Kemenang teh, madrasah nu Kemenang. Pesantren nu Kemenang. Ai bala duit teh bogaan eta bagi. Karunya aing mah. Iya. Ieu santri Om Jen. Jadi dia santri nu balik deui ka jati dirina, hafiz Quran. Laura maca kitabna pinter, bahasa Arabna alus, kan kalakuan nu goreng sebelah. Tapi ayeuna mah insaf, ayeuna mah alhamdulillah. Geus, ngane nu insaf aya nu bangor. Iya balan kuring di baheula ieu. Waduh, kulantaran sok ngajar bahasa Inggris ngomongna di bahasa Inggris. Kiai Haji John Dean. Alhamdulillah keprok sadayana. Kapolres atur nuhun sadayana. Bapak terima kasih Pak Jenderal, atur nuhun. Jadi bahasa Indonesia sekarang Gus. Karena ini apa sih saya selalu bicara tradisi, bicara culture. Karena itulah yang menjadi pembeda dari negara kita. Kita ini, apa yang dimiliki oleh bangsa kita ini adalah culture atau budaya. Kenapa culture penting? Karena itulah kekuatan untuk membangun integritas dan jati diri. Karena membangun integritas dan jati diri, maka kita menjadi pembeda. Karena kita menjadi pembeda, maka Islam di Indonesia adalah Islam yang sangat berbeda. Berbeda apa? Berbeda metodologi pemahamannya, berbeda sosiologinya, berbeda cara pandang filosofinya, dan berbeda cara pandang antropologinya. Karena ini berbeda, maka Islam di Indonesia mencerminkan semangat pluralisme dan rahmatan lil alamin. Sehingga karena menjadi pembeda, dalam pandangan saya, dalam pikiran saya, term berpikir justru yang harus kita pikirkan adalah bagaimana menjadikan Islam yang menjadi culture di Indonesia itu justru menjadi rujukan dalam pembelajaran keislaman di seluruh dunia. Itu yang kita ini bisa menjadi punya keunggulan. Karena kita ini punya keunggulan, kita punya pembeda, maka pesantren-pesantren di kita seharusnya terus memperlihatkan diri sebagai pesantren yang punya jati diri sendiri. Kalau pesantren kita terbawa arus pada gaya orang lain, terus-terusan kita yang harus belajar ke tempat orang lain. Kalau terus-terusan kita belajar ke tempat orang lain, maka kita akan beranggapan bahwa di negara lainlah rujukan pengetahuan. Tetapi kalau kita yakin pada diri kita, paham pada sejarah kita, paham pada keberagaman kita, paham kepada Mbah Hashim Asy'ari yang membuat pembeda dalam egosentris Islam tanah Nusantara, maka kita justru pesantren-pesantren kita akan menjadi tempat rujukannya belajar bagi seluruh mahasiswa di seluruh dunia. Itu. Nah,
Problemnya apa? Di antara kita ini bahwa adab yang kita berikan, kata orang Sunda, lendungkan nungan lair aisan, sifat lemah lembut, sikap hormat yang kita berikan dalam setiap waktu bukan mencerminkan kerendahan diri kita, justru itu mencerminkan keutamaan diri kita, bahwa orang berilmu tidak mesti badannya ditegakkan, justru dengan badannya dibungkukan keilmuannya teruji dan terlihat keilmuan, sehingga Adam lebih tinggi daripada Bila. Sebenarnya itu. Belajar gimana, Pak? Kita bayangin, Pak, ada sebuah negara yang mungkin 40 tahun yang lalu negara itu miskin, Pak. Orangnya bertengkar, kumuh, penduduknya banyak, bahkan saking banyaknya mungkin sekian ratus tahun yang lalu sampai pergi ke Indonesia, ke seluruh belahan dunia. Kenapa? Tanahnya bermasalah, kering, tandus. Konflik antar sukunya tinggi sehingga dia harus mencari tempat lain untuk dia berusaha. Namanya Tiongkok, Cina. Hari ini tumbuh menjadi apa? Sebuah raksasa yang sulit dikalahkan dalam bidang apapun. Mau ngomong ekonomi mereka unggul, mau ngomong politik diplomasi mereka unggul, mau ngomong teknologi mereka unggul. Kenapa mereka menjadi bangsa yang unggul? Mereka tidak rendah diri, mereka tidak merasa minder terhadap apa yang dimiliki dan apa yang diyakini. NU tidak akan sebesar hari ini, Pak. Kalau apa? Mohon maaf, kalau tidak ada pemikir besar kontroversi yang merubah wajah Nahdlatul Ulama dari pinggiran ke menengah, siapa? Gus Dur, Pak. Dia merubah wajah. Merubah wajah bagaimana? Pada saat itu kaum pesantren, kaum santri, kaum sarungan itu kan hanya pada bicara pusaran kepesantrenan. Belajarnya di sekolah tinggi agama Islam. Sehingga rule birokrasi, rule politik eksklusif, tidak bisa terisi. Kenapa? Karena kelompok NU lambat masuk perguruan tinggi. Pada saat kolonial Belanda, NU kan tidak lulus di ITB. Dia merepresentasikan diri pesantren dengan ketokohannya. Tapi yang lain itu sudah di ITB, kemudian di UGM, di seluruh perguruan tinggi. Sehingga di era Pak Harto sangat sedikit tokoh NU menjadi birokrat, menjadi politisi yang handal di pemerintahan. Kenapa? Sekolah umumnya terlambat. Maka saya ingat betul di tahun 90-an, bahkan tahun 87-88 sudah mulai disebut era kebangkitan NU yang dilakukan dengan gerakan kultural, di mana NU tidak lagi berkumpul pesantren, sekolahnya hanya tidak STAI, tapi di UI, di UGM, di ITB, di mana-mana. Kemudian lahirlah booming sarjana Nahdlatul Ulama di tahun 90-an dan di tahun 2000-an, sehingga hari ini dikatakan hampir tidak ada satupun lembaga yang tidak ada tokoh NU hari ini. Mungkin dalam kasat mata waktu itu dianggap melanggar tradisi. Kenapa? NU maka pesantren, sekolah lagi STAI, sekolah tinggi agama Islam, tidak ITB teknik sipil. Nah, kerangka inilah yang harus dibangun kita, sehingga bahasa saya canda itu hanya bahasa serius. Akhlaknya Salafi, minismenya boleh bergaya Muhammadiyah, tapi rezekinya Cina. Kan hebat, Pak. Kalau sudah seperti itu ya belajar minisme pada siapa? Nah, ini yang menjadi term kita, sehingga hari ini semua ruang apa sih ruang yang tidak dimiliki oleh kaum santri, semua ruangnya sudah terbuka. Mau apa? Tinggal persoalannya adalah satu, kepercayaan publik. Apa itu kepercayaan publik? Karena dididik akhlak Salafi, adab lebih utama daripada ilmu. Maka ketika tokoh-tokoh santri menjabat jadi bupati, dia harus lebih jujur dari latar belakang manapun. Ketika dia jadi menteri,
Dia harus mencerminkan ketauladanan sebagai seorang santri yang menjaga integritasnya. Ketika menjadi anggota DPR, maka harus tercermin integritas dirinya, bukan hanya pada simbol santrinya, tapi perilaku hidupnya. Kenapa? Ini sudah abad media digital. Ketika abad media digital, orang hanya akan melihat satu, tidak akan lagi orang melihat latar belakang, agamanya apa, golongan apa. Yang akan dia lihat adalah integritas dirinya. Kenapa? Kita sudah memasuki abad teknologi, dan sebentar lagi orang tidak bicara lagi golongan dan kelompok. Orang akan bicara dia berintegritas atau tidak. Ini yang harus dibangun. Sehingga kalau kita ingin menjaga marwah santri, gampang, jaga saja marwah agama. Ketika ingin menjaga marwah agama apa? Ya sudah, menjadi tauladan dan amanah pada jabatan apapun yang kita peroleh. Kenapa? Karena ini akan membangun harapan. Apa membangun harapannya? Orang akan berkata, sudah, kasihkan pada tokoh santri, pasti maju itu daerah. Kasihkan pada tokoh santri, pasti benar itu ngelola duit. Kasihkan pada tokoh santri, pasti makmur itu rakyat. Kenapa? Dia mengajarkan kejujuran dan keberpihakan pada siapa? Kaum mustadafin, yaitu 8 asnaf yang diatur dalam sistem tata kelola zakat. Dan itu menjadi kewajiban siapa? Saya ingat betul, saya jadi bupati terhadap Pak Kiai yang waktu itu menjadi ketua majelis ulama. Sehingga saya ketika jadi bupati dulu, sampai sekarang saya konsisten, keislaman saya jangan dilihat pada pribadi saya, karena pribadi saya tidak akan punya manfaat bagi orang lain. Tapi keislaman saya nilailah pada kebijakan yang ada pada anggaran yang saya pegang, yang 27 triliun itu, yang 31 triliun. Apakah anggaran itu menyelesaikan kemiskinan? Apakah anggaran itu menyelesaikan kebodohan? Apakah anggaran itu melindungi orang-orang yang sakit, melindungi orang-orang yang dalam keadaan koma dan sekarat? Apakah anggaran itu bisa membuat optimisme bagi masa depan Jawa Barat? Maka keislaman saya di situ. Kenapa? Jangan menjadi politik kamuflase. Politik kamuflase apa? Menghabiskan biaya untuk atas nama agama agar dianggap sebagai pemimpin yang beragama, tapi di sisi lain menghabiskan uang untuk kepentingan-kepentingan lain dan rakyatnya terlantar. Ketika saya dipilih, komitmen saya adalah komitmen untuk membangun kesejahteraan rakyat. Tidak boleh ada orang sakit tidak terobati, tidak boleh ada anak-anak yang tidak sekolah, tidak boleh ada jalan yang rusak, tidak boleh ada irigasi yang mampet, tidak boleh negara tidak hadir dalam setiap kesulitan warga, karena fungsi kenabian adalah. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Sehingga kalau bicara hadiah tanpa membedakan kelas dan kasta, pemerintah Provinsi Jawa Barat ini sudah disepakati bersama, termasuk oleh pimpinan DPRD. Komitmennya adalah pemerintah Provinsi Jawa Barat mengalokasikan pembiayaan beasiswa santri. Jadi setiap santri yang orang tuanya tidak mampu mendapat pembiayaan selama pesantren full, makan dan minumnya dan kitabnya. Itu caranya. Kenapa? Untuk membangun rasa keadilan, distribusinya langsung pada orang yang mengikuti pendidikan, karena yang dilindungi oleh agama adalah individu. Ini saja barangkali pengantar dari saya. Semoga pertemuan ini menjadi pertemuan yang bermanfaat, bernilai. Hari santri menjadi spirit santri kembali pada jati dirinya. Dan mohon maaf, pesantren-pesantren hari ini Gus harus mulai dikembalikan pada culture. Karena yang menjadi pembeda NU dengan pesantren lain adalah culture. Apa itu di pesantren? Dulu di pesantren itu ada pencak silat. Sekarang sudah hampir gak ada tradisi. Dulu di pesantren itu punya tradisi masak. Hari ini ayo nu masak, ayo nu kantinan. Dulu di pesantren orang nyuci sendiri, hari ini sudah. Artinya bahwa culture kemandiriannya sudah mulai hilang. Yang ada adalah kesenangan personal, yang dia makan tinggal makan, minum tinggal minum, baju tinggal dipakai, sudah ada yang nyetrika. Menurut saya justru pendidikan kemandirian santrinya menjadi tidak ada pembeda pesantren dengan sekolah yang lain. Ini cara, Pak. Karena orang sudah bilang
lamun hayang menang beurah kudu kuru cileut kentel peujit. Sehingga barangkali kalau di sekolah umum tidak ada tradisi puasa Senin Kemis, maka di pesantren itu menjadi keharusan tirakat. Kenapa? Bedanya santri dengan yang lain adalah kemampuan bertirakat. Kalau di pesantren tidak ada tradisi tirakat, apa bedanya pesantren dengan sekolah umum?